Assalamualaikum semua, kembali lagi di podcast Hima Ekis. Nah, pada kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Muhammad Iman Taufik, SEME. Beliau selaku salah satu dosen aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Oke, eh, pada podcast kali ini bakalan dipandu oleh saya sendiri, yakni Fitriana. Nah, tema yang kita ambil untuk saat ini yaitu persiapan mahasiswa ekonomi Islam dalam berkarir di perbankan syariah. Oke, sebelumnya apa kabar Bapak? Alhamdulillah Kak Fitri sehat. Kak Fitri sehat? Alhamdulillah. Gimana kegiatannya Pak, lancar? Alhamdulillah hari ini insya Allah disempatkan untuk podcast ke Hima Ekis. Insya Allah alhamdulillah hari ini prosesnya untuk perkuliahan sih sedang libur ya Kak ya. Jadi alhamdulillah masih ada waktu luang nih Kak untuk kali ini. Nah, sebelumnya itu Pak, kan seperti yang kita tahu nih, kita bakal bahas terkait perbankan syariah. Siap Kak. Nah, yang seperti kita tahu, tidak semua orang itu tahu atau bisa dibilang mengetahui terkait apa ada perbankan syariah. Yang mereka tahu kan hanya konvensional. Nah, boleh dong Bapak jelasin? Oke, baik, makasih Kak Fitri. Memang untuk sekarang literasi masyarakat itu masih mungkin belum banyak ya yang menggunakan atau tahu terkait dengan perbankan syariah. Tapi juga alhamdulillah saat ini terutama terkait dengan setelah mergernya antara BSM, kemudian BNI Syariah sama BRI Syariah menjadi BSI, itu menjadi salah satu bank besar ya, menjadi bank besar, dan alhamdulillah juga untuk promosinya, kemudian literasi ke masyarakat itu sudah cukup banyak. Jadi alhamdulillah saat ini sudah banyak juga masyarakat tahu terkait bank syariah dan menggunakan perbankan syariah. Namun secara rata-rata se-Indonesia untuk market share-nya sendiri mungkin masih di bawah 10% ya Kak untuk terkait seluruh perbankan. Tapi mudah-mudahan kita harapkan ke depan perbankan syariah semakin berkembang dan semakin menjadi pilihan utama bagi masyarakat, terutama bagi yang muslim gitu Kak ya. Bapak selaku pengguna BSI juga kan? Pasti dari dulu ya, dulu BSM kan. Ya, terus menurut Bapak apakah aman menggunakan BSI ini? Selama ini alhamdulillah sangat aman, saya merasa sangat aman. Nah, memang kemarin ada mungkin ada kejadian, tapi itu sudah di-counter dengan sangat baik, dan memang hal-hal itu mungkin sudah dilakukan pengamanan cukup baik untuk saat ini. Tapi selama ini sejauh ini saya gunakan sejak tahun 2011 ya, BSM waktu itu, dan sampai sekarang 2024 ya mungkin sekitar 12-13 tahun. Alhamdulillah lancar-lancar aja, dan saya sangat menyukai atau menyenangi terkait produk fitur dari perbankan syariah, terutama yang BSI Mobile-nya gitu. Oke. Nah, di Fakultas Ekonomi kan kita punya jurusan bareng. Betul. Kan, Ekonomi Islam, di mana ini Betul, target kita kalau bisa ya ke perbankan syariah. Betul. Nah, menurut Bapak apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk bagi mahasiswanya itu dalam berkarir di perbankan syariah? Baik, nah ini penting nih Kak Fitri ya, menarik sekali pertanyaannya. Jadi dulu sebelum saya berkarir menjadi dosen, saya pernah berkarir di perbankan syariah Kak. Kebetulan saya pernah berkarir di salah satu perbankan syariah itu selama kurang lebih 4 tahun ya. Selama kurang lebih 4 tahun saya berkarir di perbankan syariah. Dulu waktu saya masuk itu ada sekitar 6 kali tahap tes Kak. Nah, ini penting nih bagi mahasiswa ya untuk diketahui gambarannya terkait dengan apa-apa aja yang diteskan. Yang seingat saya yang pertama itu ada tes administrasi ya. Kalau misalnya contoh kakak daftar, itu berarti pertama administrasi dulu, kayak ijazah, lamaran kerja, segala macam. Nah, itu pasti. Kemudian yang kedua nanti ada wawancara awal. Wawancara awal itu setelah administrasi kita lolos atau dipanggil wawancara, maka administrasi lolos itu wawancara pertama. Kemudian yang ketiga itu singkat saya kita ada tes tertulis Kak. Tes tertulis itu macam-macam, ada bahasa Inggris. Itu setelah wawancara lulus ya. Bahasa Inggris, kemudian pengetahuan umum, TPL dan sebagainya. Kemudian setelah lulus itu lanjut ke psikotes Kak. Psikotes masalah itu tes keempat, tes kelimanya itu kesehatan. Kemudian tes terakhirnya itu wawancara akhir. Itu 6 kali tahap tes. Tapi disclaimer dulu ya Kak, itu mungkin saya dulu ya, mungkin ada perubahan-perubahan atau mungkin tidak sesuai benar dengan zaman sekarang, tapi itu secara garis besarnya. Nah, seingat saya waktu itu dari 400 sekitar 400-an itu akhirnya lolos itu sekitar 4 orang aja.
Nah, ternyata tidak hanya dari ekonomi aja yang lulus, tapi dari berbagai macam. Yang saya ingat, yang dari ekonomi hanya saya, satunya dari biologi, satunya dari fisika, dan satunya dari teknik informatika. Sehingga memang persaingan di sana di dunia perbankan untuk pegawai atau calon pegawai bukan hanya berdasarkan background, tapi juga memang dari skill kita masing-masing. Sehingga saya harapkan mahasiswa ekonomi Islam ya yang notabene memang itu jurusan kita, nah itu lebih meningkatkan skillnya atau ya skill dirinya untuk mempersiapkan diri untuk berkarir perbankan syariah, karena memang secara basic knowledge-nya, pengetahuannya memang kita sudah punya gitu, sehingga memang ketika berkarir perbankan syariah cocok banget gitu, itu gambarnya Kak. Oke, lantas kalau dari tadi kan itu kan banyak tahap-tahapnya tuh Pak. Betul. Keterampilan apa yang harus kita punya atau yang harus kita asah? Nah, yang pertama yang pastinya ketika awal-awal itu secara administratif kalau kita urutkan dari awal, bahwa pertama administratif bagaimana kita menyusun CV yang bagus. Menyusun surat lamaran yang bagus, kan ada contoh-contoh sekarang ya yang bagus ya. Nah, itu bisa kita tampilkan semuanya di situ, pengalaman kerja kita, pengalaman organisasi kita dan sebagainya itu ditampilkan. Kemudian yang biasanya diwawancara itu kemampuan public speakingnya. Nah, biasanya memang di mahasiswa itu harus punya juga tidak hanya studi oriented ya, hanya belajar aja, tapi juga dengan organisasi ini diharapkan, terutama kayak semacam Himakis ini, diharapkan mahasiswa menemukan kemampuan soft skillnya. Soft skillnya apa? Soft skillnya bisa tadi ya, public speakingnya, bagaimana berbicara. Ini kan kayak Kak Fitri ini bisa mewawancara orang, bicara tanpa dan itu salah satu mungkin skill yang dibangun di himpunan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan nanti tes tertulisnya seperti bahasa Inggris gitu ya. Jadi mahasiswa juga harus tuh meningkatkan skill bahasanya. Nah, jangan nanti menunggu lulus. Kebanyakan saya juga pernah mengajar di salah satu bimbel bahasa Inggris itu, beberapa mahasiswa itu yang udah lulus baru daftar. Memang tidak ada kata terlambat sih, cuma alangkah baiknya dimulai dari sejak mungkin semester awal, mungkin seperti itu kan. Oke. Nah, kalau misalnya kan dari yang Bapak sampaikan tadi, saya daftar kan, mencalonkan sebagai salah satu anggota untuk perbankan syariah. Calon pegawai ya, daftar Iya. ya. Lalu ternyata bukan rezeki saya di situ. Saya gugur. Apakah ada pelatihannya kah atau gimana? Nah, nanti bisa dilihat nih kakak gugurnya di mana nih. Kan misalnya ada beberapa tahapan tes ya. Misalnya kakak mungkin gugurnya di tahap awal nih Pak, saya gugurnya di tahap administrasi. Oh, mungkin CV-nya mungkin kurang menarik. Atau di CV-nya mungkin tidak ada pengalaman kerjanya, atau tidak ada kemampuan soft skill-nya, misalnya kemampuan komputer dan sebagainya. Kemudian diwawancara, oh Pak saya gagal di wawancara kayak Pak. Mungkin ngomong pas wawancara kan gini ya, misalnya saya ini pewawancara, kakak misalnya saya interviewernya, kakak diwawancara kan. Ketika kakak ngomong sedikit aja 5 menit, saya tahu nih ini bakal saya terima atau enggak nih. Mungkin dari jawab bicara misalnya kayak gini, Pak nama saya itu kan agak berat ya. Namanya juga di perbankan, dunia perbankan, dunia real ya. Tapi memang harus punya kemampuan soft skill bicara atau public speaking yang baik. Kalau misalnya di wawancara berarti harus diperbaiki tuh kemampuan wawancaranya, kemampuan bicaranya dan sebagainya. Kemudian mungkin gagalnya di tes tertulis, di bahasa Inggrisnya misalnya, atau matematikanya atau pengetahuannya, maka itu harus ditingkatkan. Nah, memang kalau untuk soft skill bahasa ini kan tidak bisa cepet ya. Maka memang ketika kakak atau misalnya teman-teman yang pengen berkarir itu dari sekarang sudah dipersiapkan, sehingga nanti insya Allah hasilnya lebih baik gitu Kak, gambarannya itu. Oke. Nah, menurut Bapak kita penting gak sih nerapin kayak hukum Islam dalam dunia perbankan syariah? Nah, penting banget ya kalau menurut saya, karena memang di perbankan syariah itu yang membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional itu ada namanya underlying akad nih Kak. Underlying akad. Kalau mungkin saya disclaimer dulu. Kalau di perbankan syariah kan ada macam-macam akadnya. Kalau kakak mau jual beli rumah, itu namanya PPR, pemilikan rumah, itu akadnya murabahah, jual beli. Kalau misal kakak punya usaha, ya kan, kakak butuh modal, mungkin nanti akadnya murabahah, mudharabah. Nah, kemudian kakak misalnya pengen gade emas, nanti ada akadnya rahn gitu ya. Nah, itu beda. Nah, kita ada namanya underlying akadnya. Ada akad yang membedakan kita dengan perbankan konvensional. Kalau konvensional dia hanya satu aja berbasis, misal kakak mau pinjam uang untuk beli apapun, nanti kakak kena bunganya berapa, dan itu ya sekian berapa. Nah, tapi kalau di perbankan syariah dia nanti berdasarkan underlying akadnya. Jadi memang itu yang membedakan antara pembeda utama antara perbankan syariah
sama konvensional. Selain beda-beda yang lainnya ya kayak gambarannya. Nah untuk masyarakat awam kan tahunya bahwa bank konvensional bunga gitu ya, bank syariah bagi hasil, ya gitu kan. Tapi kita harus melatar belakangnya dulu apa yang menyebabkan dia bunga, apa yang menyebabkan dia bagi hasil. Nah ternyata di bagi hasil ini dia berdasarkan apa jenis akadnya. Akad itu banyak ya, akad-akad dalam perbankan syariah. Kalau 5 besarnya itu ada murabahah, ada mudharabah, ada musyarakah, ada ijarah, ada istisna dan lain sebagainya. Itu yang 5 besarnya. Dan ada banyak-banyak akad-akad lagi, ada namanya akad paralel dan akad-akad lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau kita berkarir di perbankan syariah, ketika kita melihat jenis akadnya, kakak misalnya jadi pegawai bank, kakak bagian pembiayaan. Kakak misalnya mau memproses orang yang ingin beli rumah, nanti ada akad namanya akad murabahah. Di situ tertera jelas dokumennya bahwa itu akad murabahah ini jelas. Jadi ketika kakak berkarir di perbankan syariah, kakak ada saya pernah belajar nih ini. Jadi lebih ngeh gitu dengan apa yang dilakukan di perbankan syariah. Sehingga memang cocoknya yang berkarir di perbankan syariah itu orang-orang yang sudah mengerti terkait dengan keislaman atau terkait dengan akad-akadnya, terutama untuk mahasiswa ekonomi Islam. Jadi saya dorong banget tuh kalau teman-teman ingin berkarir di perbankan syariah, mahasiswa EKIS untuk berkarir di perbankan syariah, kalau pengen belajar atau pengen mempersiapkan diri, nanti bisa kita buka kelas-kelas gitu ya. Pak misalnya tes ini gimana sih Pak tesnya? Karena saya pernah buat video juga terkait dengan 6 tahap berkarir, 6 tahap untuk menjadi pegawai atau tes pegawai. Itu banyak sekali yang komen, yang nontonnya ribuan dan yang komen ribuan. Dan saya juga menyediakan format bentuk surat lamaran yang kira-kira bagus gitu untuk ketika menyampaikan. Ternyata banyak juga yang minta, banyak yang email gitu ya. Sehingga nanti untuk teman-teman EKIS, kalaupun nanti ada yang berminat, mungkin ada berapa orang, Pak saya pengen sharing lebih jelas detail terkait dengan tahap-tahap berkarir perbankan, tes-tesnya, nanti bisa kita sharing lebih jauh gitu ya. Tapi yang tadi secara gambaran sekilas gambaran terkait dengan berkarir perbankan syariah. Pak enak nggak sih Pak berkarir di perbankan kan gitu ya, banyak pertanyaannya. Enak nggak sih berkarir di perbankan nih, karena kan memang bank ini kan prestis ya gambarannya ketika orang Nah gini ya, memang semua pekerjaan pasti ada plus minusnya. Tapi yang selama saya 4 tahun perbankan syariah, saya menilai mungkin plusnya semua ya, karena memang banyak sekali pengalaman, ilmu yang saya dapatkan di berkarir di perbankan, terutama terkait dengan bagaimana saya tahu sistem perbankan. Dan saat ini saya pada saat ngajar menjadi dosen, saya ngajar perbankan syariah. Jadi klop tuh ya. Saya secara teori S2-nya saya ambil keuangan perbankan syariah, dan saya juga pernah menjadi praktisi di perbankan syariah, sehingga ketika nyampaikan ke mahasiswa itu komplit. Dalam artian ada teorinya, terus praktek lapangannya seperti apa, gambaran saya berikan terkait dengan itu. Jadi enak atau tidak berkarir perbankan, kalau teman-teman pingin ya coba dulu artian. Tapi biasa yang gini ya, Gen Z ini kan biasanya setahun, sebulan, 2 bulan kayak berat nih, pengen keluar lah. Nah ini trik dari saya ya, salah satu trik dari saya, bukan trik dari saya sebenarnya, trik dari teman saya. Jadi teman saya itu ketika saya pernah bekerja di suatu tempat, saya juga pernah awalnya bukan di perbankan nih sebelumnya ya, kata teman saya, Man, kalau kamu pengen betah, pengen enak kerja di sebuah perusahaan atau kantor atau kerjaan apapun lah, ingat pesan saya katanya. Yang pertama, kalau kamu mulai kerja, jangan berhenti sebelum 3 bulan katanya. Jadi kalau kakak nih kerja nih, misalnya teman-teman di EKIS ya, di MyEKIS pengen kerja, jangan berhenti sebelum 3 bulan. Karena emang 3 bulan itu kan kita adaptasi banget ya. Bayangkan Kak, dari 4 orang yang terima di bank itu Kak, kami terima hari Jumat, ingat saya tanggal 25 November 2011 ya, tanggal 25 itu hari Jumat, 25, 26, 27, 26 itu Sabtu, 25, 27 itu Minggu, 28 satu orang teman saya mengundurkan diri Kak. Bayangkan, itu satu orang itu sehari Jumat masuk, Senin udah out. Karena dia nggak mampu melihat suasana kerja. Karena kami hari pertama itu pulang mungkin karena training ya, wajar lah ya. Kami pulang jam 8 malam itu hari pertama. Karena mungkin ngelihat kerjaan yang kayak seperti apa. Nah itu yang kata teman saya itu, jangan berhenti sebelum 3 bulan. Tahankan dulu. Nah setelah 3 bulan gimana? Tahankan sampai 6 bulan. Ya, kerja dimanapun ya, tidak hanya di perbankan, dimanapun ya. Ketika 3 bulan sudah selesai, tahankan sampai 6 bulan. Ya, tahankan aja dulu ya. Karena memang cobaan itu kan kerjaannya belum tahu, sistemnya belum tahu, lingkungan baru, orang baru, kena marah segala macam, biasa lah ya. Nah, setelah 6 bulan, kata teman saya, terakhir Man, tahankan sampai setahun.
sampai setahun. Tahankan sampai setahun. Kalau udah setahun kamu masih belum betah, baru caw lah atau pindah lah atau keluar lah. Tapi setelah setahun biasanya kita udah tahu tuh, oh kerjanya kayak gini, oh ritmenya kayak gini, oh suasananya kayak gini, oh bonusnya ada ya. Kalau belum setahun kan kita belum dapat bonus, belum dapat apa kan. Nah itu yang saya pakai ketika saya di perbankan, kan namanya kerja di industri keuangan kan tekanannya, pressure-nya tinggi ya. Tekanan atau pressure di industri keuangan tuh lumayan tinggi. Tapi kalau teman-teman sudah setahun aja menjalaninya, kerjaan kita udah tahu, ngerti gimana, senior kita udah kenal, kemudian nasabah kita udah tahu, overall setahun itu insya Allah udah dapat bonus segala macam, udah nikmat lah. Jadi jangan berhenti sebelum setahun. Karena apa? Sebelum setahun tuh kita belum dapat nikmatnya. Ya, kita baru hanya belajar, kenal marah segala macam. Nah, setelah setahun baru kita menikmati, oh ini. Jadi seperti itu. Jadi dimanapun nanti teman-teman Himaekis ya, anggota Himaekis atau teman-teman ekonomi Islam yang bekerja dimanapun, tidak hanya di industri keuangan, dimanapun nanti kalau bekerja, jadi pakai tadi ya, pakai ilmu teman saya tadi. 3 bulan pertama tahankan dulu. Ya, setelah 3 bulan tambah lagi 3 bulan, 6 bulan. Setelah 6 bulan tahan lagi setahun. Nah, kalau udah setahun, kalau memang belum cocok atau memang berhenti ya silahkan. Tapi sebelum setahun kalau bisa jangan. Ya tadi itu ya 3 bulan tuh kuat-kuatkan diri itu, karena 3 bulan pertama itu menentukan Kak. 3 bulan pertama itu pressure-nya tinggi ya, pengalamannya kita belum ada, kita biasa enak, tiba-tiba harus bekerja, tiba-tiba ditarget, tiba-tiba harus ini harus itu, salah segala macam, belum dapat kursi segala macam. Nah biasa ya. Nah 3 bulan, 6 bulan, setahun. Nah itu mungkin masukan atau insight dari teman saya kepada saya, dan saya biasanya sharing kepada teman-teman mahasiswa di kelas gitu gambarnya Kak. Oke, terima kasih buat trik yang Bapak sampaikan. Mungkin bisa dibilang saya juga termasuk salah satu di situ. Kayak dibilangnya tuh kalau udah berat ngerasa gini, meskipun baru awal masuk kayak mau berhenti aja deh, karena berat banget di sini. Betul. Oke, bagi Bapak sekarang ya, harapan Bapak buat perbankan syariah ke depannya itu apa? Harapan insya Allah perbankan syariah semakin inovatif ya Kak ya. Perbankan syariah semakin inovatif, perbankan syariah semakin berkembang, di mana nanti semakin inovatifnya perbankan syariah sehingga bisa menggait ya nasabah-nasabah terutama di kalangan muslim, tidak hanya di kalangan muslim sebenarnya Kak, di kalangan manapun juga bisa. Nah supaya nanti ketika inovatif kemudian produk-produk yang menarik sehingga bisa menarik nasabah untuk hadir atau diikut menggunakan produk perbankan syariah. Karena memang secara market share kita masih belum besar, tapi harapan kita mudah-mudahan 3-4 tahun ke depan perbankan syariah bisa semakin besar, bisa mencapai mungkin market share mendekati 15-20%. Itu harapan kita ya Kak ya. Oke, terima kasih atas penyampaian Bapak. Siap. Terkait informasi-informasi yang Bapak sampaikan. Mungkin satu lagi Kak ya, sedikit Kak ya, terkait organisasi mungkin ya. Oh boleh. Terkait organisasi. Jadi memang teman-teman semuanya terkait organisasi, baik itu di Fakultas Ekonomi kita kan banyak organisasi ya, ada Himaekis untuk ekonomi Islam, Himepa untuk ilmu ekonomi bangunan dan sebagainya macam. Nah, salah satu fungsi pentingnya himpunan mahasiswa ini membentuk karakter ya, membentuk karakter kita lebih baik, kemudian bagaimana cara personal skill kita lebih baik, kemudian public speaking yang lebih baik. Jadi untuk teman-teman Himaekis, untuk teman-teman ekonomi Islam, terutama mahasiswa-mahasiswa baru, saya menyarankan teman-teman ikut gabung di himpunan mahasiswa ekonomi Islam ya, terutama untuk mahasiswa ekonomi Islam. Nah, supaya apa? Ada peningkatan soft skill di situ. Seperti Kak Fitri ini kan bicaranya udah oke gitu ya, bawa acara udah oke. Nah, itu mungkin salah satu mungkin sebelum Kakak masuk kuliah atau sebelum organisasi mungkin malu gitu ya. Benar. Terutama depan kamera, depan orang banyak gitu ya. Nah, setelah ikut kemudian diberi kepercayaan, akhirnya berani tampil. Akhirnya mungkin awalnya juga takut tampil kayak, akhirnya 1-2 kali coba tampil. Nah, itulah manfaat dari organisasi. Sehingga saya menyarankan teman-teman dari ekonomi Islam, terutama mahasiswa baru untuk bisa gabung di himpunan mahasiswa jurusan atau prodinya masing-masing. Begitu juga untuk prodi-prodi lain bisa gabung di himpunan mahasiswa prodinya masing-masing, sehingga nanti bisa juga mensupport prodinya dan juga mengembangkan kemampuan diri atau soft skillnya gitu Kak gambarannya. Oke, terima kasih Pak atas penyampaian dan informasinya, sharing-sharing sedikit ini. Sama-sama. Saya juga ada terima kasih kepada Himaekis sudah diundang nih. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maafnya apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.